Oke, hello, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, amin. Oke, ya, ya. Nah, video ini ya, merupakan video seri yang kedua atau seri terakhir. Karena sebelumnya ada seri yang pertama ya, seri satu. Nah, video seri sebelumnya ya, dan kedua video ini, baik video yang lalu maupun video yang sekarang ini, membahas tentang pasal-pasal yang memberikan perlindungan bagi pengusaha. Jadi fokus pada pasal apa saja yang melindungi bagi pengusaha. Karena seri satu yang lalu juga melindungi pasal-pasal tentang yang melindungi pengusaha. Kalau yang lalu itu ada tiga pasal, ini adalah 4 pasal. Oke. Nah, dan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oke, baik, berikut pembahasannya. Oke, ya. Jadi judulnya adalah video ini perlindungan pengusaha ya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Oke. Pada video ini akan ditampilkan 4 macam perlindungan bagi pengusaha. Satu ya, Anda bisa melihat ya di screen itu pembaruan peraturan perusahaan yang melewati batas 2 tahun dikenakan sanksi pidana denda. Demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Tetapi pada prakteknya aman saja, tidak kena sanksi, meskipun sudah melewati 2 tahun. Meskipun PP itu sudah 3 tahun ya, belum diperbarui. Atau baru diperbarui. Harusnya kena denda kan, sanksi pidana denda, tapi dibiarkan tidak apa-apa. Ini terjadi betul-betul. Oke, nanti kita bahas. Oke. Yang kedua, pengusaha mengakhiri hubungan kerja PKWT yang lebih awal dari masa yang diperjanjikan, itu tidak kenai ganti rugi, asalkan syaratnya terpenuhi. Nah, apa syarat itu? Nanti akan dibahas juga. Oke. Yang ketiga, pekerja ditahan yang berwajib karena perkara pidana. Perkara pidana ini tidak harus yang berhubungan dengan hubungan kerja, bisa juga perkara pidana lain. Misalnya seorang pekerja nabrak orang sampai luka parah, katakanlah begitu, atau mungkin meninggal dunia. Nah, itu perbuatan pidana kan. Oke. Setelah ditahan selama 6 bulan dan pekerja masih dalam status penahanan, maka pengusaha dapat melakukan PHK. Nah, ya kan? Pengusaha dapat melepaskan dia, bisa memphk si pekerja itu. Yang keempat, atas pelanggaran pekerja yang bersifat mendesak atau dulu sering disebut dengan istilah pelanggaran berat, ya, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja tersebut secara langsung dengan mudah ya, dengan mudah saja. Nah, oke. Jadi ini adalah tercantum di dalam Undang-Undang nomor ini tercantum dalam PP nomor 35 tahun 2021 yang angka 4 itu ya, tentang PHK karena alasan mendesak. Oke. Nah, 4 hal itu semuanya itu memberikan kemudahan, kenyamanan dan perlindungan bagi pengusaha. Oke ya. Oke. Mari kita bahas lebih detail lagi 4 macam perlindungan itu. Oke. Oke ya, oke, oke. Baik ya, kita bahas. Kita mulai dari yang pertama. Eh, di sebelah kanan, ya, sebelah kanan itu tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pasal 188. Jadi pasal 188 ini adalah tentang pidana. Ya. Pelanggaran pidana dan ini adalah sanksi-sanksinya. Ya, sanksinya adalah ada di sini. Kemudian pasal-pasal yang terkena sanksi itu adalah ada di sini ya. Jadi pada pasal 188 ayat 1 ya itu ada beberapa pelanggaran pidana di situ ya yang sanksinya adalah pidana denda berupa denda ya, tapi pidana paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta.
dan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana pelanggaran ya. Sebelah kanan itu ya. Pasal 188 ayat 1 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, di situ fokus pada pasal 111 ayat 3. Nah, di sebelah kiri pasal 111 ayat 3 itu tercantum dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan. Ya, sebelah kiri itu ya. Oke. Nah, pasal 111 ayat 1, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat A, B, C, D, E di situ ya. Hak dan kewajiban pengusaha, pekerja, buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan ya. Itu adalah ayat 1. Nah, ayat 2 mengatur tentang ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh tentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus tunduk ya. Jadi harus lurus, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ayat 3 ini mengatur tentang pembaruan. Karena ketentuannya memang di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa peraturan perusahaan itu berlaku hanya 2 tahun dan tidak diperpanjang. Nah, setelah 2 tahun ini harus diperbaharui. Nah, di pasal 111 ayat 3 ini, ya, di sini tertulis masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Nah, tetapi tetapi ini kan, oke. Jadi 2 tahun harus diperbarui. Tapi di sebelah kanan ya adalah sebagai ancaman pasal 188 di ayat 1 itu, pasal 111 ayat 3. Jadi kalau tidak diperbarui sanksinya adalah pidana denda 5 juta minimal dan 50 juta maksimal. Nah, tapi faktanya di bagian bawah itu pada praktiknya tidak ada pengusaha dipidana denda karena lewat 2 tahun untuk pembaruan PP. Oke. Saya sebagai konsultan ya, saya mengalami cukup banyak membantu pembaruan peraturan perusahaan dan itu rata-rata lebih dari 2 tahun. Ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun baru mulai dan sebagainya. Nggak apa-apa, diterima saja. Diterima saja oleh Disnaker, diproses, disahkan, tidak kemudian diproses untuk dikenai sanksi pidana. Tidak, tidak. Karena jujur saja memang, kalau akan diproses, prosesnya panjang lumayan makan waktu ya makan waktu. Jadi kalau misalnya dalam satu disnaker misalnya ya, disnaker DKI lah katakanlah begitu ya, itu kan ratusan peraturan perusahaan itu. Wah ya lama sekali kalau diproses pidana denda gitu kan. Jadi dibiarkan saja. Ya oke, dinikmati saja. Oke, ini satu kenyamanan bagi pengusaha. Baik, itu yang pertama, yang ke satu ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Kita lanjutkan yang kedua. Kita lihat sebelah kiri Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini tentang PKWT ini ya, pasal 62 ini tentang PKWT. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Jadi kalau yang mengakhiri pengusaha mengakhiri lebih awal pengusaha ya pengusaha harus membayar ganti rugi pada pekerjanya kan gitu kan. Ya. Sebesar upah pekerja buruh sampai batas waktu yang berakhir jangka waktu perjanjian kerja. Nah, jadi kena denda lah begitu. Namun ada pengecualian. Pengecualian itu detail diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja sebelah kanan pada pasal 61 ya. Tadinya ini adalah suatu revisi dari pasal 61 yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Berbunyi menjadi demikian. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 ayat 1, perjanjian kerja berakhir apabila di situ ada A, B, C, dan D ya. Bisa dibaca sendiri langsung saja ya. Nah, ini adalah di sini yang terkait ini adalah biasanya yang ayat 1E, pasal 61 ayat 1E. Jadi, kalau perusahaan mem-PHK lebih awal, PKWT, ya, dan alasannya itu adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 61 ayat 1 huruf E, yaitu karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhir hubungan kerja, maka ya kalau PHK lebih awal dari yang dalam kontrak itu dilaksanakan oleh pengusaha, pengusaha bebas tidak akan terkena membayar ganti rugi. Misalnya ya
Si pekerja PKWT ini dikontrak 2 tahun. Ya. Baru 9 bulan, kemudian ternyata dia melakukan pemalsuan lah, pemalsuan dokumen perusahaan misalnya. Itu kan satu pelanggaran ya. Itu pasti ada diatur di dalam PP atau PKB. Ya kan? Nah, melanggar kan? Nah, atas alasan itu maka perusahaan dapat mem-PHK pekerja meskipun baru 9 bulan, meskipun kontraknya sudah tahun lebih awal. Dan hal itu pengusaha tidak terkena ganti rugi. Sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003 dan tentang Yungto pada uh, Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 pasal 61 ya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Oke, pasal 61. Baik, itu kenikmatan yang kedua. Oke ya, oke. Kita lanjutkan sekarang dengan perlindungan yang ketiga. Perlindungan yang ketiga mengenai PHK. PHK yang diatur di dalam pasal 154A, 154A, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Jadi ini satu revisi ya, ada A begini ini revisi dari Undang-Undang 13. Nah, di pasal 154A itu, Undang-Undang 6 tahun 2023, itu semuanya ada 15 jenis PHK. A sampai O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, dan sebagainya. Itu ada 15. Pada ayat 1 berisi 15 macam PHK. Dan di sini yang dibicarakan adalah yang L. A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, N, L. Ya. Jadi pasal 154A ayat 1 huruf L, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Jadi ini ditahan 6 bulan ya karena melakukan tindak pidana, ditahan oleh yang berwajib. Ya, mungkin belum diperiksa belum selesai misalnya atau mungkin dijatuhi hukuman dan sebagainya. Yang penting bahwa 6 bulan itu tidak bisa masuk kerja. Oke ya, oke. Nah, penjelasannya di sini ya, pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan. Bayangkan, seorang pekerja ada di perusahaan itu karena diperlukan supaya bekerja. Untuk bekerja maka dia mendapatkan upah. Nah ini 6 bulan tidak masuk kerja. Bahkan menurut ketentuan dalam undang-undang juga, selama 6 bulan dia tidak masuk itu, eh, keluarga pekerja mendapatkan bantuan, bukan upah ya, tapi bantuan. Yang bantuan ini tergantung pada besarnya apa tanggungan. Apakah anak tiga, anak dua, atau istri atau belum menikah, itu ada tarifnya di situ ya. Itu 6 bulan diberi bantuan. Nah, sekarang ternyata 6 bulan belum bisa bekerja dan kelihatannya akan berlanjut juga. Pekerja tidak produktif, ya, tidak produktif. Masa perusahaan bayarin orang nganggur gitu kan? Tentu tidak fair, tidak adil. Bila perusahaan harus mengeluarkan biaya dana, sementara pekerja tidak berkarya, tidak produktif. Nah, di sini cukup adil dan perusahaan mendapatkan perlindungan hukum di sini. Perusahaan bisa mem-PHK pekerja tersebut karena tidak bisa bekerja selama 6 bulan dan bahkan lebih gitu ya. Oke. Itu adalah perlindungan yang ketiga bagi pengusaha. Oke. Oke. Kemudian yang keempat ya, perlindungan yang keempat, perlindungan yang keempat ini yang terakhir ya. Oke. Nah, eh, pada peraturan pemerintah PP ya, PP 35 tahun 2021, sebagaimana diketahui PP 35 tahun 2021 itu adalah kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ya. Oke. Jadi ini peraturan pelaksanaan. PP 35 tahun 2021 pasal 52 itu mengatur tentang PHK karena alasan mendesak. Dulu dengan istilah PHK karena alasan pelanggaran berat, sama saja ya. Sekarang menggunakan karena alasan mendesak. Pada ayat 2, pasal 52 ayat 2 berbunyi, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena alasan pekerja buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ayat 3, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Jadi di sini kelihatan nampak sekali, mudah sekali mem-PHK terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran dalam kategori
pelanggaran yang bersifat mendesak. Nah, tentu pelanggaran bersifat mendesak itu harus tercantum di dalam PK, PP, atau PKB. Dan pasti ada. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada daftar ya. Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat mendesak. Ya. Dan ini bebas diisi oleh perusahaan masing-masing. Ya. Masing-masing perusahaan bisa mengisi segala macam pelanggaran dan kemudian dikategorikan sebagai yang mendesak. Oke, nah penjelasannya ya. Pengaturan PHK sebelah kanan ya. Pengaturan PHK sebagaimana tercantum dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 menjadikan pengusaha lebih nyaman, menjadi mudah sekali melakukan PHK terhadap pekerja yang pelanggaran bersifat mendesak atau kesalahan berat. Karena pada Undang-Undang 13 tahun 2001, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tidak seperti ini pengaturannya. Pelanggaran apapun akan PHK apapun, baik kesalahan ringan atau kesalahan berat, itu kalau memang para pihak tidak setuju, harus bipartit, mediasi, dan pengadilan manusial. Tapi ini tidak. Kalau bersifat mendesak, tidak usah macam-macam. Langsung eksekusi. Misalnya, katakanlah misalnya sekarang ini tanggal eh, katakanlah misalnya sekarang ini tanggal berapa ya? Oke, tanggal 12 ya. Sekarang tanggal 12 Desember. Sekarang tanggal 12 ya. Oke. Tanggal 12 Desember ya. Nah, si pekerja ini pada tanggal 7 misalnya ya, 7 Desember dipanggil bahwa kamu melanggar dan sebagainya dan akan di PHK. Bisa begitu langsung. Dan kemudian eksekusinya pelaksananya mungkin surat PK-nya diberikan kepada tanggal 14. Tanggal 14 Desember. Semudah itu. Semudah itu ya. Oke. Nah, oke. Kemudian saya lanjutkan ya penjelasan. Jadi intinya adalah memudahkan. Tadi angka 1 sudah dijelaskan, sekarang angka 2. Berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 52 ayat 2 dan ayat 3, pengusaha dapat dengan sangat mudah praktis untuk menjatuhkan sanksi PHK. Sebagaimana diatur dalam PK, PP, atau PKB. Maksudnya jenis pelanggaran itu ada di situ. Harus ada, kalau tidak ada tidak bisa mem-PHK dong. Gitu kan. Oke. Yang ketiga, pekerja yang bersangkutan berhak menolak. Ya, boleh. Dia ingkar mengatakan, loh, saya nggak begitu kok, ini fitnah misalnya, atau apa dan sebagainya. Saya tidak terima lah misalnya. Oh, terserah, itu urusan dia. Pekerja yang bersangkutan berhak menolak putusan PHK pengusaha. Proses penolakan akan harus melalui proses perundingan bipartit. Jadi agar penolakan itu bisa berlaku, ini ada prosesnya. Ya, sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan bipartit, mediasi, dan sampai ke pengadilan komersial. Dan ini semuanya yang harus menginisiasi adalah si pekerja. Jadi perusahaan diam-diam saja. Perusahaan sudah melaksanakan tugasnya dan sudah membayar selesai. Perusahaan sudah selesai, daftarnya nama apa pekerja itu dalam payroll pun sudah dihapus, delete, tidak ada gajian lagi, gitu kan. Nah, kalau tidak terima ya silakan. Istilah bola ada di tangan si pekerja kalau memang dia menolak. Baik, ya sudah itulah sudah genap 4 macam tentang eh, kemudahan-kemudahan ya perlindungan bagi pengusaha di dalam hubungan kerja. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya dan juga pada PP 35 tahun 2021 ya. Oke. Ya. Nah, sebagai apa kalau mau disebutkan lagi ada 4 macam ya. Saya ulangi lagi saja ya. Jadi kemudahan itu pertama adalah kemudahan bagi pengusaha ya perlindungan. Satu adalah pembayaran PP ternyata meskipun lebih dari 2 tahun tapi tidak dikenai pidana denda. Meskipun undang-undang mengancam seperti itu. Yang kedua adalah pengusaha mengakhiri hubungan kerja PKWT lebih awal ya sepanjang itu memenuhi syarat sebagaimana diatur pada pasal 61 ayat 1 Undang-Undang 6 tahun 2023 maka aman. Tidak dikenakan penalti. Oke. Yang ketiga, pekerja ditahan yang berwajib karena perkara pidana. Setelah ditahan 6 bulan juga masih belum bekerja dan sebagainya, perusahaan dapat mem-PHK. Ya tidak mungkin kan membayar orang nganggur begitu tidak bekerja ya. Yang keempat, yang terakhir di sini adalah pelanggaran yang bersifat mendesak itu perusahaan dapat dengan mudah mem-PHK. Langsung seketika saja. Tidak perlu repot-repot. Kalau dulu PHK alasan apapun,
Kalau memang tidak setuju para pihak, maka perusahaan harus mulai dari penuntutan bipartit, mediasi, dan ke pengadilan manusia. Sekarang tidak. Kalau itu masuk alasan mendesak, langsung dieksekusi, disikat, langsung bisa. Baik, demikianlah ya sudah disampaikan. Semoga bermanfaat dan sebagaimana yang lalu-lalu juga saya menganjurkan akan ini bagikan share dengan teman-teman supaya pengetahuan ini bisa juga berbagi juga. Oke, oke, sampai di sini ya. Salam sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa pada video yang akan datang yang tidak kalah serunya. Oke, dan tetap sehat tetap sehat dan tetap sukses dan tetap berbahagia. Oke. Ya, 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 ya. Oke ya.